Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sya'lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Sya'bil qudratil kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayat sadaqallahul adzim. Hadratal mukarramin yang saya muliakan, yang saya harapkan barokah doa dan fatwa-fatwanya pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Quran Taman Solaya, yang saya banggakan para santri, para penghafal Al-Quran, calon-calon hamilul Quran. Mudah-mudahan kita benar-benar bisa membawa Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa membawa Al-Quran secara makna, secara lafaz dan secara makna, dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah, diberi kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa ini. Kenikmatan yang mungkin ketika kita berusaha untuk menghitung kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, tentunya kita tidak mungkin untuk bisa menghitungnya, karena Allah telah menegaskan bahwasanya wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ketika kita berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, tentunya kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Oleh karena itu sangat pantas sekali kalau kita selalu mengucapkan syukur kita, membuktikan rasa syukur kita dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat ini adalah bukti bentuk rasa terima kasih kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad ini adalah insan yang diutus oleh Allah untuk mengeluarkan para manusia dari kegelapan menuju kepada yang terang. Oleh karena itu, sebagai wujud rasa syukur kita dan pengharapan kita terhadap syafaat dari Nabi kita Muhammad, tentunya kita harus memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan baca sholawat yang kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad, kita mengharapkan syafaat besok di yaumil kiamah. Alhamdulillah, semakin hari semakin bertambah umur kita,
dan kita sudah memasuki bulan Ramadan ini, semakin hari semakin berkurang umur Ramadan, ya enggak? Semakin hari jatah kita berpuasa untuk tahun ini semakin berkurang. Sekarang kita sudah memasuki malam ke 17 pada hari ini, di mana Allah telah menurunkan Al-Quran. Pada hari ini, pada malam 17 dan ketika tanggal 17 terjadi peperangan yang luar biasa. Peperangan yang pertama kali dilakukan atau dialami oleh orang Islam dan Nabi Muhammad, yang dipimpin langsung oleh Nabi kita Nabi Muhammad, yaitu perang Badar. Tapi setelah perang Badar, Nabi dawuh kepada para sahabat, roja'na, kita telah kembali dari perang yang kecil kepada perang yang besar. Nabi bertanya kepada Rasul, para sahabat bertanya pada Rasul, ya Rasul, apa perang besar itu? Nabi menjawab, perang besar itu adalah perang melawan hawa nafsu. Ternyata melawan hawa nafsu ini luar biasa beratnya. Betul? Iya enggak? Kadang-kadang kita sulit mengendalikannya ya. Apalagi kalau kita di waktu sore hari lihat orang lewat kan enak. Halo, sambil ngabsen mobil, iya enggak? Oh, mobil Avanza lewat. Sebentar lagi mobil Alfa, oh ada Alfa lewat. Sebentar lagi lewat lagi pakai sepeda motor, sepedanya Honda Mio, Honda Vario. Kebetulan yang naik itu orangnya perempuan, cantik, masya Allah, nikmat. Ketika kita pertama kali melihat, itu adalah nikmat. Tetapi ketika kita meneruskan melihat, itu adalah menuruti syahwat. Petuk ayunya astagfirullahaladzim, langsung dialihkan pandangan kita. Tapi nek astagfirullahaladzim, ini menuruti syahwat. Oleh karena itu, perang yang luar biasa ini adalah perang hawa nafsu. Untuk memerangi hawa nafsu, untuk mengendalikan hawa nafsu, satu-satunya senjata yang paling ampuh adalah dengan cara berpuasa. Setuju? Nah, sekarang kita sudah hampir memasuki 10 hari yang terakhir. Ini ada satu amalan ketika kita memasuki 10 hari terakhir. Tentunya kita selama hidup ini pernah enggak yang namanya meninggalkan sholat? Pernah betul? Jumlahnya berapa? Kata. Terus bagaimana caranya kita untuk membayarnya? Dengan jumlah sholat yang telah kita tinggalkan, dan kita tidak tahu berapa jumlah sholat yang telah kita tinggalkan itu selama hidup kita, bagaimana cara kita mengkodoknya, menyaurnya, membayarnya? Dengan cara apa? Kita tidak tahu jumlah sholat kita yang telah kita tinggalkan. Ini ada satu amalan ketika di hari Kamis yang terakhir setelah habis sholat maghrib, ini kamu bisa melakukannya sendiri di rumah. Silahkan dicatat. Namanya sholat kafarot. Namanya sholat kafarot. Sholat kafarot. Sudah? Namanya sholat kafarot, niatnya silakan ditulis. Usolli
rakaatin. Nah, salah satu menulis nanti bisa mencontoh yang lain. Arba'a rakaatin kafaratan, 5 fatani, 5 fatani, 5 fatani minas sholati lillahi ta'ala. Sudah ya niatnya ya. Artinya saya sholat 4 rakaat sebagai kafarat sholat yang telah saya tinggalkan. Allahu Akbar. Kemudian rakaat yang pertama membaca surat Fatihah. Setelah baca surat Fatihah, kamu baca surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar 1 kali. Kemudian kamu baca lagi surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar sebanyak 15 kali. Salat ini dilakukan sebanyak 4 rakaat. Setiap rakaat bacaannya sama. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat bacaannya sama. Al-Fatihah, Inna anzalnya 1 kali, terus Al-Kautsar 4 kali. Kemudian setelah itu 4 kali 1 salaman, 4 rakaat 1 salaman. Lupa sama dengan salat isya? Tidak. Kalau salat isya kita menggunakan tasyahud awal, tapi salat ini tanpa tasyahud awal. Tanpa tasyahud awal. Sudah? Waktunya di hari Kamis yang terakhir, malam Jumat yang terakhir di bulan Ramadan. Kemudian waktunya setelah sholat maghrib, jangan sampai isya. Ini bisa kamu pegang, bisa kamu amalkan setiap Ramadan, dengan harapan kalau kamu sudah mengkafaroti sholat-sholat kamu, insya Allah nek sampai tiap tahun mengkafaroti sholat sampean, nanti insya Allah bisa melebar nang sholatnya orang tua sampean. Itu loh. Kita juga tidak tahu orang tua kita, ketika orang tua kita mencari nafkah buat minterno awak dewe, sampai lali ibadai, sampai lali sholate, ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita dan buat orang tua kita, gitu ya. Jadi ini saya kasih amalan, dan ini banyak dilakukan oleh ulama-ulama ahlul hikmah, ahli torekoh, ahlul hikmah, dan ulama salafus soleh. Nah, salafus soleh ini banyak melakukan sholat ini. Sholat yang dilakukan sebagai bentuk tebusan atau ganti dari sholat-sholat yang pernah kita tinggalkan selama hidup. Dan faedahnya sholat ini bisa mengganti sholat kita selama 40 tahun faedahnya. Tapi tidak boleh kita meninggalkan sholat. Aku tak wis gak sholat
rawatib ae, wis gak sholat, wis aku wis bayar kok, boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu, harus tetap itu sholatnya ini sebagai bentuk kita mengganti sholat yang telah kita tinggalkan, tetapi kita tidak tahu berapa jumlahnya. Tetap sholat wajib tetap kita laksanakan, tetap kita lakukan. Loh Pak, kita kan sudah setiap hari sholat, sedangkan buat apa kita harus bayar sholat kafarat? Mungkin ini bisa bermanfaat buat orang tua kita, buat orang tua kita, paham gak? Nah ini silakan untuk dicatat dan diingat-ingat. Malam 25 itu pas hari Kamis, silakan diamalkan. Berjamaah boleh, sendiri juga boleh. Nek sendiri luwih cepet, nggak sampai 10 menit ya. Itu Pak, niatnya seperti itu dan jumlah sholatnya juga seperti itu. Nah, biar kamu ini meskipun hamilul Quran tapi juga mengetahui ilmu-ilmu hikmah yang terdengar gharib gitu loh, yang terdengar tidak familiar, tidak umum. Nah, gitu. Di sini kalau di pondok sini, di Rodotul Mutakin, sering termasuk duriannya abah kita Gus Abid, bapak kita, ini selalu mengamalkan namanya sholat kafarat atau sering dikenal dengan sholat Jabrul Fawaid. Namanya lain sholat Jabrul Fawaid. Itu silakan diamalkan. Kita lanjutkan untuk kitab Khulasoh pada bab selanjutnya, yaitu dakwatu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dakwatu sirrah, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwatu sirrah, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Bada'an Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bada'an ngawis ngawiti. Bada'an wis ngawiti. Sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu mengartikan Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat mugi-mugi paring rahmat sholawat, sholat wis paring rahmat sholawat sapa Allahu Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi wassalaman keselamatan. Bidakwati kelawan dakwah, bidakwati kelawan dakwah, sirron kelawan sirri, sirron kelawan rahasia, sirron kelawan sembunyi-sembunyi. Wis tak artikeun kabeh. Boleh sampean artikan rahasia, boleh sampean artikan sembunyi-sembunyi. Lama nazala ari kala lama nazala semangsane temurun, semangsane wis temurun, semangsane wis temurun alaihi ing atase Kanjeng Nabi. Berarti Kanjeng Nabi Muhammad selama ketika pertama kali diutus menjadi Rasul, dengan pertama kali menerima wahyu, orang tidak langsung mendapat perintah berdakwah. Jadi pertama kali Nabi Muhammad mendapat perintah, mendapat wahyu di Gua Hira. Nabi Muhammad ini pulang-pulang ke rumah ketakutan gitu loh. Sampai-sampai ada hadis yang mengatakan, ada hadis yang menerangkan Nabi Muhammad ini
kepada istrinya, zalimuni, zalimuni, selimutono aku, selimutono aku. Karena apa? Menurut keterangan hadis dalam Sahih Bukhari, datangnya wahyu ini kadang-kadang seperti kemerincingnya lonceng, gerinjing yang sangat memekakkan suara. Kadang-kadang seperti suara yang berdentang begitu kerasnya. Kadang-kadang datang dengan dan lain sebagainya, sehingga Nabi Muhammad ini sering menggigil ketakutan. Kemudian Nabi Muhammad menceritakan pengalaman ini kepada istrinya, yaitu Khadijatul Kubra. Kemudian Khadijah, dari pengalaman spiritual yang dialami oleh Nabi Muhammad ini, Khadijah Kubra ini mengajak berkonsultasi kepada saudaranya yang mengerti tentang perkara nubuat atau kenabian, yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah seorang ahli teologi, ahli agama dari agama terdahulu, yaitu beliau mengenal atau mengerti tentang kitab-kitab terdahulu. Waraqah bin Naufal, wakilah Waraqah bin Naufal ini adalah seorang pendeta atau seorang tokoh agama dari agama Nasrani. Kemudian Waraqah mencocokkan kejadian yang telah dialami oleh Nabi Muhammad. Dia meyakini bahwasannya istri dari sepupunya yang bernama Khadijah atau suami dari sepupunya Khadijah yang bernama Muhammad itu adalah seorang rasul yang terakhir. Khadijah, berarti suamimu Muhammad itu adalah rasul yang terakhir, yang telah tertulis diterangkan dalam kitab-kitab terdahulu. Nah, itu. Selama itu Nabi Muhammad tidak berdakwah. Selama itu Nabi Muhammad tidak berdakwah. Kemudian Nabi Muhammad pertama kali mendapatkan berita berdakwah, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir. Nah, itu adalah ayat yang pertama kali memerintahkan Nabi Muhammad berdakwah. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Ya ayyuha, wong al mudaththir, kang berselimut. Kum, bangunlah kamu. Kum, bangunlah. Atau nek basa Jawa nek sampean artikan tangiyo sira. Fa'andir lah. Fa'andir, kalau artinya fa'andir untuk secara bahasa yang asli, andir iku wedenono sira, berilah ancaman, ngono lho. Nek di sini mosok langsung moro-moro Nabi Muhammad langsung memberi ancaman, ngono moro-moro kan ndak. Fa'andir, maka serukanlah, maka serukan. Fa'andir, fa'andir, maka serukan. Serukan Tuhanmu. Warabbaka, warabbaka lan ing pangeran ira. Warabbaka lan ing pangeran ira. Fakabbir, mongko ngagungno sira.
Warabbaka lan ing pangeran ira fakabir mongko ngagungna sira wa thiyabaka lan ing pakaian sira fatahir mongko sucekno sira fahjur warujeza lan ing kebaikan sira lan ing kebaikan sira fahjur mongko ojo jangan ditunjukkan ngono lho nek bahasa Jawane piye ojo mbok tunjukkan wis ngene ojo mbok ketok-ketokno ya, jangan kau tunjukkan. Untuk arti yang selanjutnya nanti saya untuk wala tamnun taksir itu artinya adalah jangan kau agar fala tamnun nanti saya artikan tas taksir itu agar mendapatkan lebih banyak itu. Jadi nanti untuk arti ini wali robbika langsung wali robbika lan marang pangeran ira fasbir mongko sabaro sira. Nah, untuk arti yang aku dutang arti wala tamnun tas taksir. Maaf saya kurang persiapan tadi. Kata kelei arti ini. Okay. Saya nggak berani mengartikan karena ini ayat Al-Quran. Okay. Nanti insya Allah besok libur berarti hari Jumat ya kita ngaji lagi. Hari Jumat sudah diserahkan Pak Taufik kepada saya. Jadi sampai penutupan saya isi terus. Kemudian fada'a mongko ngajak ya Nabi Muhammad ahla baitihi ing ahli baite Nabi Muhammad ahla baitihi ing keluargane Nabi Muhammad. Keluarga inti yang pertama kali diajak siapa? Istrinya ya. Jadi ahla baiti ini yang termasuk ahlul bait itu adalah orang-orang yang hidup serumah dengan Nabi Muhammad. Termasuk diantaranya adalah istri beliau Khadijatul Kubra dan sepupu beliau yaitu Ali bin Abi Thalib dan anak angkat beliau yang bernama Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini adalah seorang mantan budak Nabi Muhammad yang dimerdekakan oleh Nabi Muhammad dan diangkat sebagai anak angkat. Sedangkan Ali bin Abi Thalib ini adalah sepupunya Nabi Muhammad yang diangkat menjadi anaknya Nabi Muhammad karena sebagai bentuk imbal balik dari Nabi Muhammad terhadap paman beliau yang bernama Abu Thalib. Karena Nabi Muhammad selama remaja diasuh oleh Abu Thalib. Kemudian fada'a mongko ngajak ya Nabi Muhammad ala baitihi ing ahlul baiti Nabi Muhammad waman lan wong yusiku kang tetanggan berarti omahe sing jejer ambek Nabi Muhammad kiwa tengene Nabi Muhammad
tangga dekate Nabi Muhammad, bihi kelawan Nabi Muhammad, bihi kelawan umate, bihi kelawan Nabi Muhammad, kang tetangga bihi kelawan Nabi Muhammad, min asdiqoi saking piro-piro koncone Nabi Muhammad, saking piro-piro koncone Nabi Muhammad, alladzina yo wong akeh, alladzina yo wong akeh, wong akeh iku sapa? Kanca-kancane Nabi Muhammad, ya taqiduna kang padha percaya, ya alladzi ya taqiduna kang padha percaya, ya alladzina sidqahu ing kejujurane Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ketika pertama kali oleh wahyu ini gak langsung berpidato, gak langsung woro-woro, gak langsung ngelumpukno wong Arab. Tapi yang pertama kali yang dilakukan Nabi Muhammad ini, hal yang pertama kali dilakukan adalah ngundang keluargane, ngundang sepupune, ngundang tonggo-tonggone, dijak ngumpul nang omahe mangan-mangan, diundang. Terus di situ Nabi Muhammad memberi jamuan. Lah di sela perkumpulan itu Nabi Muhammad menyampaikan risalah yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika sampean berdakwah, ketika sampean mengamalkan ilmu di tengah-tengah masyarakat, ojo langsung sok ngejak ngelokno uang. Ambillah hati masyarakat tersebut, tunjukkan kebaikanmu dulu, ngono lho. Wong Nabi Muhammad itu gak langsung, "Weh, aku iki rasul." Ora ngono. Tapi Nabi Muhammad itu ngundang dhisik, tonggo-tonggone diundang. Kepada yang terhormat Bapak Samiun bin Samian, saya undang pada hari ini jam segini acara makan-makan. Langsung diundang tonggo-tonggone, plek ngangge undangan. Ngumpul kok mangan, seneng apa boten? Seneng, ngono. Nah, di tengah makan-makan tersebut, nah, Nabi Muhammad menyampaikan risalah yang telah diperoleh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun seperti itu, bagaimana sikap yang telah diambil oleh orang-orang kafir, orang-orang Quraisy? Mereka ada yang beriman, mereka ada yang mengingkari, gak langsung terima. Bahkan paman beliau yang ketika lahir begitu bahagia terhadap kelahiran Nabi Muhammad yang bernama Abu Lahab, Abu Lahab tidak langsung menerima, bahkan menentang orang di barisan terdepan, menentang dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagai gambaran, kalau kita berdakwah jangan langsung sok ngerti ilmu bid'ah, haram, gak ada tuntunannya seperti itu ya, dimusuhi masyarakat gitu. Nah, ada satu cerita seorang santri ketika berdakwah belum tahu tekniknya, gak oleh simpati malah dimusuhi. Kalau insya Allah nanti saya ceritakan di pertemuan yang datang. Sekarang kita lanjutkan dulu. Ada seorang santri berdakwah cakut mondok, mulai gak cocok, langsung wah wong iki
Mbah yai iki piye ngimami kok ngono gak cocok. Iki kok tak ceritani ya. Saiki diterusno dhisik ngajine ya. Wa ta'agum lan ngejak Nabi Muhammad hum ing wong Arab, wong Quraisy ila ibadati maring ibadah, ila ibadatillahi maring ibadah ing Gusti Allah wahdahu kale nyuwi kale ngijenake Gusti Allah warofati lan saling mengasihi binasi kelawan menungso, binasi kelawan menungso wal ittihadi lan persatuan watarkil harbi lan ninggal peperangan. Jadi ajaran Gusti Allah itu ajaran beribadah kepada Allah. Ibadah yang pertama kali tidak ibadah sholat, tapi ibadah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya wong kafir Quraisy, wong Quraisy pada waktu itu, bangsa Quraisy pada waktu itu dikongkon menjauhi menyembah berhala. Ini ibadah yang pertama. Kemudian Nabi Muhammad juga mengajarkan saling mengasihi terhadap sesama manusia. Ambek tonggone kudu rukun, ambek koncone dikongkon rukun. Gak oleh perang-perangan terus. Capek perang itu, nggih ya? Nggih, capek fisik dan capek psikis. Contoh sampai nek duwe perasaan gak enak ambek koncone, enak apa enggak? Enak apa mboten? Enak apa tidak? Sak kamar gak rukun ambek koncone, duwe perkara gara-gara beda pilihan. Sing koncone iki koncone sing A seneng ambek 01. Sing kanca B seneng ambek 02. Sing kanca C seneng ambek 03. Beda pilihan, akhirnya gak taru-taruan petuk koncone. Gak beda pilihan, maru petuk dolan petuk nggo embong simpangan. Mari kok kantin, mari kantin nang dapur. Gak tahu, krono beda pilihan. Enak apa tidak? Enak atau betul? Gak enak. Ajaran Nabi Muhammad, urusan duniawi jangan dicampur, jangan dibawa dalam hati. Makanya dikongkon bersatu, dikongkon saling mengasihi, tinggalan sing jenenge permusuhan. Wakot bada'a lan teman-teman ngawiti ya Kanjeng Nabi bidakwati kelawan dakwah sirron kelawan sirron kelawan rahasia, dengan rahasia. Khaufan krono wedi mimma fajaati saking ancamane, mimma fajaati nasi saking ancamane menungso bi amrin kelawan perintah lam ya'rifuhu kang durung ngerti menungso, lam ya'rifuhu kang durung ngerti menungso hu ing syariat, hu ing agama Islam, walam yasma'uhu lan durung kerungu ya masyarakat Arab, walam yasma'u lan durung kerungu ya masyarakat Arab bihi kelawan syariat agama Islam. Jadi Nabi Muhammad berdakwah ini dengan cara sembunyi karena Nabi Muhammad khawatir nek ujuk-ujuk ngomong no Islam
wong Arab iki kaget, wong Arab iki musuhi Kanjeng Nabi, wong Arab iki bakal ngancem Kanjeng Nabi, karena kebanyakan pada waktu itu orang Arab sama ketika beragamanya, berteologinya, keyakinannya orang Arab pada waktu itu menyembah berhala. Karena apa? Kok bisa seperti itu? Masa Nabi Muhammad dengan Nabi Isa ini terpaut 500 tahun. Dibuktikan dengan apa? Karena Nabi Muhammad lahirnya 571 Masehi. Lah tahun Masehi ini berpedoman pada zamannya, berpedoman pada masa kehidupannya Isa al-Masih. Makanya dikatakan Masehi dari katakan al-Masih. Ngeten nggih? Berarti jarak margin antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa itu sebanyak 500 tahun. Lah Nabi Isa ini berdakwah, mendakwakan agama tauhid itu gak jangkep, gak sampai tuntas. Gak sampai tuntas karena selama berdakwahnya Nabi Isa ini dikejar-kejar oleh orang Romawi karena mengajarkan agama tauhid. Ngoten lho. Mengajarkan agama tauhid bertentangan dengan kepercayaannya wong-wong Romawi. Akhirnya bahaya ini, ajaran ini bahaya, diburu Nabi Isa. Ngoten lho. Diburu, dipateni, dihukum. Nah, dihukum dengan cara disalib gitu. Nah, ini berdasarkan teologi kita, berdasarkan teologi umat Islam, gitu loh ya. Nah, berbeda dengan teologi yang dianut oleh agama saudara kita yang lain, gitu ya. Nah, oke, tidak saya lanjutkan. Nah, selama masa Nabi Isa, ketika diangkat ke langit kedua, dan masa Nabi Muhammad ini terjadi kekosongan Rasul yang kita kenal dengan sebutan fatrotil Rasul, kekosongan Rasul gitu loh. Otomatis kebanyakan orang-orang sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, wong itu seperti berjalan di tempat yang gelap, tanpa lentera, tanpa senter, otomatis nabrak, ono blegongan ya dijeguri, ono tembok ya ditabrak, gitu loh ya. Makanya nggak heran kalau pada waktu itu banyak yang kepercayaannya secara animisme, kepercayaan batin saja. Pokoknya yakin ono pangeran, tapi belum mengenal yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nama Allah sendiri ini adalah nama. Jadi wong Arab itu ngomong Allah itu biasa, wallah itu biasa, meskipun dia belum mengenal Islam. Wallah, demi Allah, biasa. Karena mereka Allah itu nama asal kata dari al-ilahu. Ini ilmu tasrif. Ilmu tasrif menasrifkan kalimat Allah ini berasal dari kata al-ilahu. Al-ilahu artinya sembahan. Berarti nama Allah ini secara umum gitu loh. Lah Allah kita, Allah al-jalalah, Allah yang kita sembah itu adalah Allahu Subhanahu wa Ta'ala. No. Jadi wong Arab dulu sebelum masuk Islam yang ngomong wallah, demi Allah itu biasa. Meskipun mereka belum mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bener ngomong wallah, tapi sing disembah ejek berhala. Makanya Allah ini adalah nama dari zat
zat yang menciptakan kita, zat yang menciptakan langit dan bumi, zat yang tidak ada awal dan tidak ada akhir, zat yang kekal abadi meskipun dunia hancur, zat yang memiliki surga dan neraka, zat yang menciptakan langit dan bumi dan lain sebagainya. Pokoknya zat yang segala-galanya yang patut kita sembah. Nggih? La fa'ila illallah, la maujuda illallah, la ma'buda illallah. Itu aja yang sudah saya sampaikan. Untuk selanjutnya hari pengumuman untuk tutup ngaji kemarin tanggal berapa Kang Dimas? Hari apa? Sabtu, Ahad. Ahad masih ngaji ya, terakhir ya. Kita ngaji Jumat, Sabtu libur karena mungkin saya diajak Bapak ke Lamongan, dan hari Ahad terakhir kita ngaji. Nah, saya terus yang ngajar. Pak Taufik sudah memasrahkan ini kepada saya. Nah, itu aja yang saya sampaikan. Selamat berbuka puasa. Maaf agak panjang sampai 1 jam. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya robbal alamin. Ikhlas ya. Nah, wallahumma marilah kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallah bihamdika la ilaha illa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas shiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.